Teori menurut John Dollard dan Neil E. Miller. Sejarah. John Dollard lahir di Menasa, Wisconsin pada tanggal 29 Agustus 1900. Neil E. Miller dilahirkan di Milwaukee, Wisconsin pada tanggal 3 Agustus 1909. Kemudian, bagaimana Dollard dan Miller menjelaskan dinamika kepribadian, perkembangan kepribadian, serta tingkah laku abnormal? Teori yang pertama adalah struktur kepribadian. Kebiasaan atau habit adalah satu-satunya elemen dalam teori Dollard and Miller yang memiliki sifat struktural. Habit adalah ikatan atau asosiasi antara stimulus dengan respon yang relatif stabil dan bertahan lama dalam kepribadian. Namun, susunan kebiasaan itu bersifat sementara. Maksudnya, kebiasaan hari ini mungkin berubah berkat pengalaman baru keesokan harinya. Dollard dan Miller menyerahkan kepada ahli lain rincian perangkat habit tertentu yang mungkin menjadi ciri seseorang karena mereka lebih memusatkan bahasannya mengenai proses belajar, bukan kepemilikan atau hasilnya. Namun, mereka menganggap penting kelompok habit dalam bentuk stimulus verbal dari orang itu sendiri atau dari orang lain, dan responnya yang umum juga berbentuk verbal. Dollard dan Miller juga mempertimbangkan dorongan sekunder atau secondary drives, seperti rasa takut sebagai bagian kepribadian yang relatif stabil. Dorongan primer atau primary drives dan hubungan stimulus respon yang bersifat bawaan juga menyumbang struktur kepribadian, walaupun kurang penting dibanding habit dan dorongan sekunder. Karena dorongan primer dan hubungan stimulus respon bawaan ini menentukan taraf umum seseorang, bukan membuat seseorang menjadi unik. Dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian itu memiliki 4 hal, yaitu motivasi atau dorongan, proses belajar, proses mental yang lebih tinggi, model konflik, dan ketidaksadaran. Motivasi atau dorongan, atau yang biasa disebut dengan motivation drive. Dollard and Miller sangat memperhatikan motivasi atau drive. Dalam kehidupan manusia, banyak sekali muncul dorongan yang harus dipelajari. Secondary drive berdasarkan dorongan seperti cemas, takut, gelisah, sedangkan primary drive berdasarkan dorongan primer seperti lapar, haus, dan seks. Proses belajar. Dollard and Miller melakukan eksperimen rasa takut terhadap tikus yang memperlihatkan prinsip belajar. Inilah kemudian yang menjadi 4 komponen utama belajar, yaitu drive, cue, response, dan reinforcement. Proses mental yang lebih tinggi meliputi perluasan stimulus respons, generalisasi stimulus, rationing, secondary drive. Perluasan stimulus respon. Dollard and Miller memperluas apa yang dimaksud dengan stimulus dan respon. Seperti contoh kasus seorang pilot yang pesawatnya meledak dan dia menyelamatkan diri, akan tetapi peristiwa tersebut membuat dia menjadi fobia dan takut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pesawat. Sesuai dengan dinamika kepribadian Dollard and Miller, kasus fobia yang dialami pilot tersebut terjadi karena adanya proses mental yang lebih tinggi, yaitu adanya perluasan stimulus respon. Penyebab rasa takut pada pilot tersebut bukan lagi dihadapkan terhadap pesawat ataupun pertempuran, namun karena adanya perluasan stimulus dan respon, yaitu pikiran mengenai pesawat meledak dan ingatan terhadap masa lalunya. Generalisasi stimulus. Generalisasi stimulus adalah untuk menjawab stimulus lain yang bentuk atau wujud fisiknya mirip. Ini disebut generalisasi stimulus atau stimulus generalization. Semakin mirip stimulus lain itu dengan stimulus aslinya,
peluang terjadinya generalisasi tingkah laku, emosi, pikiran, atau sikap itu semakin besar. Reasoning. Reasoning adalah proses pemecahan masalah yang lebih efektif. Ada proses berpikir sebelum individu tersebut melakukan kegiatan daripada melakukan hal yang coba-coba. Secondary drive. Umumnya drive sekunder bersifat rentan. Manakala drive itu berulang-ulang gagal menjadi reinforcement, drive itu menjadi lemah. Anak yang gagal mendapat pujian orang tua karena usahanya tidak mencapai prestasi yang diharapkan. Sering berakibat anak menjadi bosan dan menolak berusaha mendapat ujian. Misal nilai kebenaran dan integritas tetap dipertahankan sebagai sumber reinforcement. Model konflik. Ada 3 bentuk konflik. Yang pertama, ada konflik approach avoidance. Orang dihadapkan dengan pilihan nilai positif dan negatif ada di suatu situasi. Contoh, seseorang yang memilih untuk belajar mengendarai mobil. Dalam sisi positif, jika seseorang itu bisa mengendarai mobil sendiri, ia akan bisa melakukan sendiri tanpa perlu merepotkan orang lain. Tetapi dalam sisi negatifnya, jika ada sesuatu yang terjadi pada saat ia mengendarai mobil sendiri, ia akan menyelesaikannya sendiri, yang pada sebenarnya ia juga membutuhkan bantuan orang lain. Yang kedua, konflik avoidance. Orang dihadapkan dengan 2 pilihan yang sama-sama negatif. Contoh, seseorang yang sedang merasakan sakit gigi. Di dalam sisi negatif, ia merasakan sakit jika tidak dibawa ke dokter. Jika ia ingin sembuh, ia harus ke dokter, tapi pada saat ia ke dokter, ia takut karena banyak hal yang ia takuti seperti bor dan sebagainya. Disitulah orang dihadapkan pada 2 sisi negatif. Yang ketiga, ada konflik approach. Orang dihadapkan dengan pilihan yang sama-sama positif. Contoh, seseorang yang dihadapkan pada 2 pilihan, ketika 2 pilihan itu sama positif, ketika orang itu diterima di 2 universitas dan diterima di fakultas yang ia inginkan, ia akan memilih universitas yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya walaupun pilihan tersebut sama-sama positif baginya. Ketidaksadaran. Dollard dan Miller membagi isi-isi ketidaksadaran menjadi 2. Yang pertama, ketidaksadaran yang berisi hal yang tidak pernah disadari seperti stimuli, drive, dan respon yang dipelajari bayi sebelum bisa berbicara sehingga tidak memiliki label verbal. Perkembangan kepribadian. 1. Perangkat innate yang terdiri dari respon sederhana dan primary process. Bayi memiliki 3 repertoire primitif yang paling penting, yaitu yang pertama, refleks spesifik, respon tertentu terhadap stimulus atau kelompok stimulus tertentu. Yang kedua, refleks bawaan yang hierarki, kecenderungan respon tertentu terhadap situasi stimulus tertentu sebelum melakukan respon lainnya. Yang ketiga, dorongan primer, stimulus internal yang kuat dan bertahan lama, yang biasanya berkaitan dengan proses fisiologis. 2. Konteks sosial. Sebagian besar interaksi anak dengan lingkungannya berkenaan dengan bagaimana menghasilkan simbol komunikasi verbal. Dollard dan Miller yakin bahwa tingkah laku orang dipengaruhi oleh masyarakatnya. 3. Situasi pembelajaran. Dollard dan Miller menganggap 12 tahun kehidupan awal sangat penting dalam menentukan tingkah laku dewasa. Dollard dan Miller mengemukakan 4 hal yang mudah menimbulkan konflik dan gangguan emosi, yaitu yang pertama, feeding situation, 2. Cleanliness training, 3. Early sex training, 4. Pengendalian marah dan agresi.